Reforming Heart, hari ke-101. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Raja Israel, Nadab, dan Baesa. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 15 ayat ke-25 sampai pasal ke-16 ayat ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Nadab, Raja Israel. Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gebeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan, Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, "Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara." Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantara Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sekarang kita melihat raja-raja Israel. Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja menggantikan Yerobeam. Di dalam masa pemerintahan yang hanya 2 tahun, dia melakukan kejahatan seperti kejahatan Yerobeam. Tuhan murka kepada dia dan memutuskan bahwa keturunan Yerobeam tidak lagi boleh melanjutkan tahta kerajaan atas Israel. Perhatikan kata-kata yang sangat keras dari Tuhan yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat ke-9 sampai ke-11 yang berbunyi demikian. "Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat
lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tuhan telah memutuskan akan membuang keluarga Yerobeam selama-lamanya. Dia telah membelakangi Tuhan, menghina dia dengan membuat patung-patung sembahan. Bahkan Tuhan melihat bahwa hanya Abia, anak Yerobeam yang mati, itulah satu-satunya orang yang baik di keluarga Yerobeam. Hukuman Tuhan mulai terlaksana dan anak Yerobeam, Nadab, tidak bisa berlama-lama duduk di tahta kerajaannya. Dia disingkirkan karena ayahnya memberontak melawan Tuhan dan juga karena kejahatannya sendiri. Pemberontakan, pembunuhan raja-raja sebelumnya beserta seluruh keluarga mereka, inilah yang mewarnai pergantian dinasti di Israel. Ini tidak terjadi di Yehuda, bukan karena Yehuda lebih baik daripada Israel. Kita telah melihat dalam bagian sebelumnya dari kitab ini, bahwa Yehuda pun rusak sama seperti Israel. Pemeliharaan Tuhan sehingga dinasti Daud tidak digulingkan dan disingkirkan dari sejarah adalah karena janji Tuhan kepada Daud. Tahta Daud tetap kokoh karena Tuhan setia menggenapi apa yang Dia janjikan. 1 Raja-Raja 15 ayat ke-28 mengatakan bahwa Baesa, seorang dari suku Isakar, membunuh Nadab. Lebih lagi dikatakan bahwa dia membinasakan seluruh keluarga Yerobeam. Alangkah mengerikannya perpindahan dinasti pada zaman itu. Sangat penuh dengan kekerasan dan pembantaian. Ini tidak pernah menjadi bagian dari damai sejahtera yang Tuhan rancangkan bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi dan setiap perpindahan dinasti akibat pemberontakan menyebabkan rezim yang lama dihancurkan sama sekali. Setiap kekuatan yang memihak rezim yang takluk akan segera dihancurkan. Dalam bacaan kita di ayat ke-30 dikatakan bahwa semua ini terjadi karena Yerobeam menyakiti hati Tuhan, Allah Israel. Tuhan bertindak karena namanya yang kudus, dan karena manusia yang dipercaya olehnya membelakangi dia. Yerobeam mendapatkan anugerah yang sangat besar dengan menjadi raja atas umat Tuhan. Tetapi kepercayaan yang diberikan oleh Allahnya dihancurkan oleh Yerobeam. Nadab melanjutkan pemberontakan ayahnya dan menyakiti hati Tuhan dengan keberdosaannya. Ini semua masih berlanjut, karena dalam 1 Raja-Raja 15 ayat ke-34 mencatat bahwa Baesa yang memerintah menggantikan Nadab juga berlaku jahat dan memengaruhi Israel untuk berdosa kepada Allah. Memang benar yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat ke-10 yang berbunyi, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Juga apa yang tertulis di dalam Mazmur 14 ayat 3 yang mengatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dinasti demi dinasti dibangkitkan dan diturunkan oleh Tuhan, tetapi tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Raja demi raja bangkit dan mati. Tidak satu pun yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jikalau Allah kita bukanlah Allah yang sabar, bukankah kita semua sudah binasa sekarang? Baesa berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Namun demikian, tetap mendapatkan peringatan dari nabi yang diutus oleh Tuhan. Yehu, anak Hanani, memberikan pesan kepada Baesa, yaitu bahwa Tuhan akan memusnahkan Baesa dan keluarganya seperti dulu Tuhan memusnahkan Yerobeam. Perhatikan betapa keras dan mengerikannya murka Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat ke-3 sampai 4. Baesa harus membayar dosanya dengan begitu mengerikan. Generasi Israel makin lama makin terpuruk dengan raja-raja yang tidak setia, yang mengikuti kehendak sendiri dan menganggap bahwa titahnya dan keinginannya adalah sesuatu yang secara mutlak harus dimiliki.
Mari kita merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan berhak murka. Dia sajalah yang kudus secara sempurna. Dia sajalah hakim seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin seorang raja boleh mengabaikan Tuhan sang pemberi mandat? Biarlah kita belajar mengingat posisi Allah yang menguasai segala sesuatu. Dia adalah satu-satunya yang berhak memberikan perintah yang mutlak. Dia adalah satu-satunya yang berhak menerima ketaatan yang sepenuh-penuhnya. Mari renungkan di dalam hati. Apakah kita telah menjadi sadar akan kemegahan Allah? Apakah kita menerima sepenuh-penuhnya bahwa Dialah yang berhak menerima segala sesuatu dan kita hanyalah orang-orang hina yang tidak layak? Jika kita telah menerima hal-hal ini, maka percayalah bahwa kita pasti mengerti mengapa Allah begitu murka kepada raja-raja yang tidak setia ini. Baesa, Nadab, Yerobeam, Rehabeam, semua adalah penyembah-penyembah berhala yang memang sepantasnya dihakimi oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak berhak murka, bagaimanakah mungkin Dia menghakimi dunia? Hal yang kedua, tetapi jangan lupa bahwa Allah juga adalah penyabar. Jangan mengenal Allah tanpa mengenal seluruh karakternya yang agung. Zaman sekarang manusia hanya memahami kasih, tetapi kasih tanpa definisi yang jelas bukanlah kasih yang sejati. Mengasihi tanpa mengenal siapa yang mengasihi adalah sesuatu yang salah. Allah tidak pernah menghukum secara sewenang-wenang. Upah dosa adalah maut. Ini berarti bahwa Injil Tuhan haruslah memadukan kedua aspek ini, yaitu aspek murka Tuhan dan keadilan Tuhan dengan aspek belas kasihan dan kesabaran Tuhan. Cinta kasih Tuhan mencakup seluruh hal ini juga. Ketidakseimbangan di dalam mengenal sifat-sifat Allah dapat berakibat sangat jelek. Kita dapat menjadi terbiasa untuk merasa dekat dengan Allah tanpa merasa adanya keperluan untuk menghormati Dia. Demikian juga jika kita tidak seimbang, mengenal Allah sebagai yang memberi hukuman tanpa melihat sisi sifatnya yang lain, yaitu kasih dan pengampunannya di dalam Kristus, akan membuat kita berelasi dengan Tuhan di bawah teror. Marilah belajar merenungkan hal ini. Kesabaran Allah terbukti di dalam beberapa hal. Dia menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah untuk Dia. Manusia diciptakan oleh Dia, tetapi manusia membelakangi Dia dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan yang penuh kesabaran terus memanggil manusia untuk kembali. Sekarang Dia memanggil kita dengan pengorbanan Kristus, Anak-Nya. Pengorbanan yang ditawarkan kepada kita semua dengan kesabaran yang sangat besar. Jangan mengaku sudah mengenal Allah kalau kita belum pernah merasakan kesabarannya yang besar. Kesabarannya yang menunggu kita hingga kita bertumbuh secara rohani. Kesabarannya yang besar ini membuat Anda dan saya akhirnya bisa mengenal Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Hal yang ketiga, para raja, baik di Israel dan Yehuda, bukan saja dibangkitkan untuk memerintah umat Tuhan, tetapi juga untuk menjadi gambaran bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam dunia pemerintahan. Dia akan memberikan kedamaian kepada orang yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai raja yang benar. Tetapi Dia juga akan bertindak keras kepada orang-orang yang menyelewengkan jabatannya sebagai raja. Sekarang jika kita melihat para pemimpin besar yang fasik, orang-orang yang menyelewengkan jabatannya untuk mengambil keuntungan dan yang bertindak keras untuk menghancurkan golongan lain atau orang lain. Cara Tuhan menghancurkan raja-raja Israel adalah cara yang juga Tuhan pakai untuk menghakimi para pemimpin dunia yang tidak beres. Jangan pikir kalau Tuhan hanya mengurusi Israel dan Yehuda. Dia adalah Allah yang menciptakan dunia. Bukan hanya Dia menciptakan dunia, Dia juga memimpin sejarah dunia dan memelihara dunia hingga hari pembaruannya tiba. Dia jugalah yang menjaga supaya semua perusak dunia dan pengganggu damai sejahtera, semua akan dihakimi. Mazmur 82 menyatakan hal tersebut. Tuhanlah hakim yang akan menghakimi para hakim. Tuhanlah raja yang akan memerintah para raja.
Tuhan adalah yang akan menundukkan pemerintah-pemerintah. Tuhan jugalah yang akan menghakimi setiap ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tuhan membenci kekerasan. Tuhan membenci ketidakadilan. Penyembahan berhala, penyimpangan moral, kekerasan, ketidakadilan, semuanya akan dihakimi oleh Dia.